Saudara, begini. Kita merenung ya. Saya mau bahas antara sumber dengan sarana. Sumber itu adalah Tuhan, ya. Sedangkan sarana, pekerjaan, usaha, jabatan, itu sarana Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya. Tapi tanpa kita sadari, ilah lain itu adalah sarananya itu, pekerjaan yang saudara diberikan, pekerjaan yang bagus, usaha yang maju, jabatan dinaikkan. Tanpa disadari, hal-hal itu menjadi ilah lain. Akhirnya, saudara sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan berkat Tuhan. Ini saya sering sampaikan. Saya sering lihat ada orang, dan banyak rata-rata itu seperti itu. Ketika belum diberkati dengan luar biasa, setia banget sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata begini kan, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Lu masih setia atau enggak? Waktu gaji pas-pasan, pekerjaan biasa aja, saudara setia lu. Bisa datang di ibadah tengah minggu. Begitu diberkati, luar biasa, saudara mulai sibuk. Saudara udah gak ada waktu buat Tuhan. Dan tanpa disadari, ilah lain itu adalah berkat Tuhan. Ada yang seperti itu? Keluarin dulu, Ulangan 32, ayat 21. Apa yang saya sampaikan ini benar gak sih? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, bukan Tuhan yang tahu, dirimu sendiri mengetahui keadaan hatimu. Iya ya, dulu saya waktu pas-pasan, kerjaan saya biasa-biasa aja. Saya setia lu melayani Tuhan. Sekarang udah gak bisa doa pagi, waktunya habis. Dan ternyata ini bisa membuat Tuhan cemburu. Tadi apa? Sumber dan sarana. Sumber itu adalah Tuhan, sarana itu adalah pekerjaan, usaha, jabatan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat-Nya. Tapi saudara malah menomorsatukan berkat-Nya ya. Dan ternyata ini membuat Tuhan itu sedih. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Dulu waktu Pak Thomas belum beliin handphone buat si Elvin. Waduh, Elvin itu deket banget sama bapaknya yang namanya Pak Thomas Wijaya. Pak Thomas sejak dibeliin handphone itu, Pak Thomas itu udah gak terlalu dianggap. Bener gak sih Pak? Nah, dipanggil aja mesti 4 kali. Baru dia nengok, karena dia sibuk dengan berkat bapaknya, yaitu Pak Thomas beliin dia handphone yang canggih main game. Dan orang yang main game itu dia akan cuek dengan sekitarnya. Vin, belum 4 kali. Vin, oh iya Pak, apa? Padahal bapaknya tadi udah ngomong apa-apa. Pak Thomas sedih nggak? Papa pulang dulu. Kenapa kamu kok suka cita? Aku kangen sama Papa. Sekarang, Papa pulang. Ngapain? Pinjam handphone Pak, mau main game. Dia nyari bapaknya untuk apa? Berkatnya bukan. Saudara juga begitu nggak ya? Cari Tuhan? Kelihatannya keluarga Pak Joni ada nih ya. Papa pulang. Papanya udah senang gitu. Ya nak, baik. Maksudnya senang nih. Tau-taunya cuma mau pinjam handphone. Saya lihat ini, ya. Nah, jadi gini, berhala yang zaman sekarang sama berhala zaman dulu sama, artinya ada ilah lain. Tapi wujudnya yang berbeda. Apa sih itu berhala? Saya mencatat 2 bentuk berhala. Pertama, segala sesuatu yang mengambil alih tempatnya Allah, ya hati, pikiran saudara, kepikirannya sama itu udah penyembahan berhala, nomor 1. Sampai saudara introspeksi diri, coba ya. Apa yang, saudara perhatikan ya, pikiran apa yang mendominasi pikiran kita, yang menguasai pikiran kita. Jadi saya mau katakan gini, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang menjadi berhala. Tadi apa saya katakan? Segala sesuatu yang mengambil alih tempat Allah, itu berhala. Ceknya begini. Tadi kan saya udah katakan ya, sumber dan sarana. Sumber yaitu Tuhan, sarana itu pekerjaan, usaha, jabatan. Yang kepikiran sama saudara itu sumbernya atau sarananya? Jawab yang jujur. Pekerjaan yang diberkati melimpah, itu yang saudara pikirkan, bagaimana untuk mengembangkannya. Jabatan saudara yang dinaikkan, itukah yang saudara pikirkan? Ceknya begini, ya. Apa yang pertama kita pikirkan saat bangun tidur? Oh, pekerjaan. Itu
penyembahan berhala loh. Jujur dong. Jadi apa yang pertama kita pikirkan saat kita bangun? Terus begitu bangun tidur, saudara melakukan kegiatan saudara, yang kita pikirkan sepanjang hari itu apa? Sarana atau sumber? Sarana ya. Wah, mantap nih. Hari ini gue bisa untung sekian puluh juta. Itukah yang saudara pikirkan sepanjang hari itu? Jawab yang jujur. Teropong. Terus, apa yang terakhir kita pikirkan sebelum tidur? Pekerjaan yang tadi siang belum selesai? Jawab yang jujur. Saudara mau tahu, di dalam hati saudara ini ada nggak penyembahan berhala? Nah tadi saya katakan, Israel belum 40 tahun karena dua hal, penyembahan berhala dan persungutan. Nanti kita bahas yang persungutan. Ada? Jabatan baru dinaikkan. Kepikirannya sama jabatan itu atau Tuhan? Jabatan itu saya katakan sarana. Atau kepada sumbernya? Jawab dong yang jujur. Nah saya mau katakan, pengertian Tuhan itu apa ya? Tuhan itu kurang lebih begini, Tuan, majikan, bos, atau penguasa yang kepadanya lah kita mengabdi. Ya, itu gambaran Tuhan ya. Dan tanpa kita sadari, yang menjadi Tuhan kita itu bukannya sumber, yaitu Tuhan Yesus itu. Tetapi apa? Sarana. Usaha, jabatan naik, pekerjaan, diberkati melimpah. Kita diperbudak oleh siapa? Siapa Tuhan kita? Keluarkan Matius 6 ayat 24. Sambil introspeksi diri nih. Ayo. Apa tadi saya katakan ya? Apa yang terakhir kita pikirkan sebelum tidur yang membuat saudara susah tidur? Pekerjaan yang datang bertubi-tubi, order yang nggak ada habisnya. Waduh, besok mau kirim ke situ, ke sini. Gua atur yang mana dulu ya? Aduh, mabok, pusing. Ada yang begitu? Dapat pekerjaan yang begitu melimpah-limpah, sudah pusing ngaturnya. Artinya tadi saya katakan, apa yang kau pikirkan sebelum kamu tidur? Sehingga membuat kamu tidak bisa tidur nyenyak. Sarana ya, pekerjaan, berkat Tuhan, usaha, benar nggak? Ya, nih, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara tidak bisa mengabdi kepada sumber dan sarana. Sarana itu kayak keran air. Ini saya sering katakan, keran air saudara perhatikan dengan seksama, dengan teliti, perhatian banget, tanpa saudara memperhatikan sumber air, yaitu pump atau towernya. Cuek. Nggak terlalu penting Tuhan itu, sumber ya. Yang penting keran air. Ada 5, happy saya, tambah 5. Coba saudara merenung, apakah itu saudara nggak bodoh? Benar nggak? Ya. Nah, tadi saya katakan Tuhan itu adalah Tuhan, majikan atau bos, penguasa. Kepadanya lah kita mengabdi. Kita bukan tidak boleh memiliki uang, hobi. Ada kan orang yang terikat dengan hobi ya. Tetapi kita harus berkuasa atas mereka.